Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu dosen dari jurusan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang telah saya lakukan pada 5 bulan terakhir ini. Di sini saya Ahmad Fikri Almarwan, mahasiswa jurusan Teknik Mesin angkatan 2016, memiliki judul penelitian yakni analisis pengaruh kemiringan sudut penutup kaca distilator surya terhadap produksi air kondensat. Selanjutnya, dalam penelitian saya ini memiliki tujuan. Saya ada 2 tujuan. Yang pertama itu adalah mengetahui bagaimana kinerja dari alat distilasi ini ketika kemiringan sudut itu diubah-ubah. Lalu tujuan yang kedua, yakni menghitung efisiensi dan produksi dari air bersih yang dihasilkan. Selanjutnya adalah saya memiliki 5 batasan masalah. Nah, yang pertama itu air yang digunakan adalah air tawar yang bersih. Lalu yang kedua, besar kemiringan sudut yang saya gunakan itu adalah 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Yang ketiga, analisis yang saya lakukan pada pukul 8 pagi sampai 5 sore. Lalu yang keempat, pengambilan data dilakukan ketika cuaca tidak hujan. Lalu yang terakhir, data yang saya ambil itu ada 7 macam. 4 data itu diambil dengan menggunakan sensor, dan 3 data yang saya ambil menggunakan secara manual, alat-alat manual. Lalu selanjutnya, saya memiliki 3 tinjauan pustaka. Yang pertama dari jurnal penelitian Eris Apriski dan kawan-kawan. Yang kedua dari jurnal penelitian Ali Al-Jubauri. Lalu yang ketiga, jurnal penelitian dari Husni Arabegum dan kawan-kawan. Nah, selanjutnya dasar teori yang saya gunakan dalam penelitian ini ada 4 secara garis besarnya ada 4. Yang pertama itu prinsip kerja, yang kedua klasifikasi destilasi, lalu yang ketiga itu pengaruh kemiringan sudut penutup kacanya, dan yang terakhir itu efisiensi alat destilasi. Selanjutnya itu yang nanti saya jelaskan adalah pertama itu prinsip kerjanya. Nah, prinsip kerja dari alat destilasi surya ini secara umum adalah ketika sinar matahari atau radiasi matahari itu masuk melalui kaca ke dalam basin dari alat destilasi, ketika itu menghasilkan panas pada air yang ada di dalam basin, sehingga ketika seiring berjalannya waktu, air yang di dalam basin itu akan mengalami peningkatan suhu seiring dengan peningkatan intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalamnya. Ketika suhu dari air dalam basin itu mencapai titik penguapan, maka air tersebut mengalami penguapan dan mengembun di bawah permukaan bawah dari kaca tersebut, di bawah lapisan kaca itu. Nah, ketika hasil embunan itu menumpuk, maka air embunan itu akan mengalir ke bawah seiring dengan kemiringan kaca tersebut. Nah, itu nanti akan terkumpul melalui celah-celah dan akan terkumpul ke dalam sebuah wadah. Nah, maka itulah wadah itu, maka terkumpullah air kondensat yang kita perlukan. Lalu selanjutnya ini ada klasifikasi dari alat distilasi tenaga surya. Secara garis besar ada 2 klasifikasinya. Yang pertama itu aktif solar steel. Yang kedua adalah pasif solar steel. Maksud dari aktif solar steel ini adalah alat destilasi yang menggunakan alat tambahan. Lalu yang kedua, pasif solar steel ini tidak menggunakan alat tambahan. Nah, sedangkan dalam penelitian saya ini menggunakan pasif solar steel yang mana yang termasuk di konvensional double solar steel. Nah, itu. Selanjutnya next.
itu bagaimana pengaruh dari kemiringan sudut. Nah, di sini ada banyak faktor yang mendasari atau yang mempengaruhi produktivitas alat destilasi. Ini saya kutip dari jurnal Al-Jubauri tahun 2017, yang mana beliau mengatakan bahwasanya yang mempengaruhi produktivitas alat destilasi itu yang mana adalah suhu lingkungan, perbedaan suhu antara air, basin dengan penutup kaca, bahan dan ketebalan isolasi, lalu kedalaman dari air di basin, kecepatan angin, penambahan bahan penyerapan, permukaan air, dan yang terakhir itu adalah sudut kemiringan tutup kacanya, yang mana penelitian saya ini. Nah, sehingga dari situ saya memunculkan sebuah hipotesis bahwasanya semakin kecil sudut penutup kacanya, maka semakin cepat proses pemanasannya. Kenapa? Karena semakin kecil ruangan yang terbentuk. Tapi kalau semakin besar sudut yang diberikan, maka semakin besar pula ruangan yang terbentuk, sehingga semakin lama proses pemanasannya. Lalu yang selanjutnya itu adalah efisiensi alat destilasi. Di sini saya mengutip dari jurnal penelitian dari Eris Aprisky tahun 2018. Di sini kita bisa lihat ada rumusnya. Nah, di sini kita bisa mengetahui bagaimana cara mencari dari efisiensi alat destilasi. Selanjutnya, ini ada diagram alir dari penelitian saya. Bisa kita lihat, kita baca bahwasannya ada identifikasi, studi literatur, analisis awal, lalu modifikasi alat. Nah, selanjutnya itu saya melakukan percobaan 3 variabel. Ada variabel pertama itu adalah 45 dengan 60, 60 dengan 30, dan 45 dengan 30. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode eksperimental, sehingga untuk menguji alat destilasi ini tenaga surya dengan perbedaan kemiringan sudut penutup kaca yang hasilnya akan dibandingkan dengan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, ini ada alat dan bahan pengujian. Ada kaca, gelas ukur, termokopel, sensor DHT22, sensor luxmeter, kabel jumper, breadboard, Arduino Mega, styrofoam, laptop, pelat aluminium datar, cat hitam, kayu. Nah, tempat pengujiannya ada di samping lapangan futsal Fakultas Teknik Untirta. Nah, di sini ada gambar di mana saya mengambil air kotornya di sungai. Selanjutnya, prosedur dari modifikasi alat. Nah, modifikasi alatnya ada 3 langkah yang saya lakukan. Sedangkan prosedur pengambilan datanya ada 5 langkah. Yang pertama itu mengisolasi air, mengisi air baku ke dalam basin, menutup basin dengan penutup kaca, lalu air baku yang di dalam basin itu akan menguap dan mengembun, dan lalu selanjutnya terkumpulnya air kondensat, dan yang terakhir mencatat hasil pengamatan. Selanjutnya itu pengujian kaca 60 dengan 45. Nah, di sini saya akan menampilkan 2 grafik. Yang pertama itu grafik hubungan antara massa kondensat dengan intensitas cahaya. Nah, ini bisa lihat di sini. Di sini yang garis biru tebal ini, yang posisinya paling tinggi itu adalah intensitas cahaya, yang mana itu satuannya saya jadikan kilolux. Sedangkan garis abu-abu dengan garis orange itu sudut 45 dengan massa kondensat sudut 60. Dari grafik ini kita bisa mengetahui bahwasanya dari jam 8 sampai siang hari itu belum ada kondensat yang dihasilkan, dikarenakan pada jam itu, pada masa itu basin atau alat destilasi itu mengalami pemanasan. Ini dipanasi oleh cahaya matahari. Nah, pada ketika siang hari, siang menuju sore, itu pada jam 2 itu dari sudut 45 sudah mulai menghasilkan kondensat seiring dengan penurunan dari intensitas cahaya matahari. Nah, sedangkan dari sudut 60 pada jam 2 itu masih belum menghasilkan kondensat. Sudut 60 ini menghasilkan kondensat pada jam 3 sampai jam 4
antara jam 3 dengan jam 4. Itu baru menghasilkan sedikit kondensat, dan mulai menghasilkan kondensat yang banyak itu pada selepas jam 4. Di sini perbandingan antara hasil kondensat 40 dengan kondensat sudut 60 itu cukup, perbandingan cukup jauh. Nah, di sini sudut 45 itu menghasilkan 200 lebih mililiter, sedangkan dari sudut 60 itu hanya menghasilkan tidak lebih dari 50 ml. Next, nah selanjutnya itu grafik hubungan antara suhu air dengan intensitas cahaya. Nah, dari grafik ini kita bisa menjelaskan bahwasanya sebelumnya itu ada garis abu-abu. Garis abu-abu itu adalah suhu air dari sudut 45, sedangkan garis orange itu sudut 60. Dari grafik ini kita bisa lihat bahwasanya sudut 45 itu lebih cepat mengalami peningkatan suhu airnya dibandingkan dengan sudut 60, sehingga imbasnya itu adalah sudut 45 ini lebih cepat menghasilkan kondensatnya, ya, seperti pada slide sebelumnya, grafik sebelumnya. Nah, maka disinilah penjelasannya kenapa bisa sudut 45 itu lebih cepat menghasilkan kondensat, karena suhu air pada basin sudut 45 itu lebih cepat mengalami pemanasan. Next, selanjutnya ini pengujian antara kaca 60 dengan 30. Nah, sekarang antara 60 dengan 30. Seperti sebelumnya, pertama itu kita bahas tentang grafik hubungan antara massa kondensat dengan intensitas cahaya matahari. Nah, di sini warna orange itu adalah sudut 30. Sedangkan warna ungu itu sudut 60. Nah, pada grafik ini kita bisa jelaskan bahwasanya pada jam 1 siang itu sudut 30 sudah mulai menghasilkan massa kondensat, sudah menghasilkan air kondensatnya. Sedangkan dari sudut 60 itu belum menghasilkan air kondensat pada jam 1. Nah, sedangkan baru menghasilkan itu pada jam 2, sudah mulai menghasilkan sedikit demi sedikit. Lalu perbandingan hasil akhir dari sudut 60 dengan 30 itu cukup jauh juga. Yang 30 itu hasil akhirnya adalah 350 ml, sedangkan dari sudut 60 itu hanya mencapai tidak lebih dari 250 ml. Nah, ini terjadi perbedaan di mana sudut 30 lebih cepat dibandingkan sudut 60. Next, selanjutnya itu grafik seperti biasa, grafik hubungan dari suhu air dengan intensitas cahaya matahari. Nah, suhu air dari sudut 30 itu warna orange itu lebih cepat dibandingkan peningkatan dari suhu air dari 60. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat bagaimana sudut 30 ini sangat cepat. Pada menit-menit awal itu sudah mulai panas, dan pada menjelang siang itu sudut 30 sudah mulai mencapai sudah mencapai suhu 60 derajat. Sedangkan sudut 60 itu masih belum mencapai 60, hanya bisa mencapai 50-an, 55. Nah, ini penjelasan kenapa sudut 30 itu bisa menghasilkan kondensat lebih cepat daripada 60. Karena sudut 30 itu lebih cepat pemanasan dibandingkan sudut 60. Next, selanjutnya pengujian kaca 30 dengan 45. Nah, di sini yang abu-abu itu adalah sudut 45, sedangkan yang orange itu sudut 30. Di sini pada jam 1 siang itu sudut 45 dengan 30 sama-sama sudah mulai menghasilkan kondensat. Tetapi sudut 30 itu sudut 45 lebih cepat, lebih banyak hasilnya dibandingkan dengan sudut 30. Tetapi pada jam
tetapi pada menjelang jam 4 sore, itu sudut dari 30 sudut 30 mengalami peningkatan yang begitu pesat, sehingga mengalahkan hasil dari sudut 45, sehingga hasil akhirnya sudut 30 menghasilkan kondensat yang lebih banyak dibandingkan sudut 45. Next, selanjutnya. Nah, ini penjelasan dari grafik suhu air dengan intensitas cahaya matahari. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya sudut 30 itu benar-benar mengalami peningkatan suhu dari airnya lebih cepat dibandingkan sudut 45. Nah, tetapi peningkatan yang lebih cepat itu tidak terlalu lama. Nah, pada siang hari sudut 45 bisa hampir menyamai suhu dari sudut 30. Selanjutnya itu adalah perbandingan produksi air kondensat. Di sini ada dua, siang hari dan malam hari. Untuk siang hari, sudut 30 adalah sudut yang paling banyak menghasilkan kondensat, yakni sebesar 400 ml dibandingkan dengan sudut-sudut lainnya. Pada malam hari sama juga, sudut 30 merupakan sudut yang menghasilkan kondensat yang lebih banyak dibandingkan dengan sudut lainnya. Ini maksimal hasil kondensatnya adalah 1.600 ml pada percobaan 45 dengan 30. Next. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Nah, pertama uji hipotesis yang saya lakukan itu adalah pada percobaan sudut 60 dengan 45. Nah, di sini ada tabel di mana hasil dari sampel-sampelnya, hasil dari pengujian saya, percobaan saya. Nah, di situ ada cover 60 pada baris yang kedua, dan cover 45 pada baris ketiga. Nah, di situ ada jumlah sampel, ada 3, ini 3 hari pengambilan datanya. Nah, di situ di kolom yang kelima itu ada rata-rata dari hasil hasil pengujiannya. Di sebelahnya ada simpangan baku. Nah, selanjutnya hipotesisnya itu adalah H0. H0-nya itu hipotesis dugaan awal saya itu adalah cover 60 atau kondensat dari 60 derajat itu lebih kecil dibandingkan dengan cover 45. Nah, sedangkan lawan dari hipotesis ini adalah H1, cover 6, kondensat dari cover 60 itu lebih besar dibandingkan dengan kondensat cover dari 45. Nah, karena jumlah sampelnya kurang dari 30, maka saya akan menggunakan metode t-test. Saya menggunakan alfanya sebesar 0,05 dan derajat kebebasannya adalah 4. Maka didapatlah nilai T 2,132 ini diambil dari tabel T. Tabel T itu ada di lampiran, saya sertakan di lampiran laporan saya. Lalu rumus yang saya gunakan itu adalah T. Untuk mencari T itu ada di sana, kita bisa lihat. Sehingga di situ ada saya mendapatkan nilai T besarnya adalah min 3,85. Nah, T kecil itu digunakan untuk batasan untuk pada daerah penolakan dan penerimaan. Nah, di sini saya menggunakan one tail atau satu batasan. Nah, di mana saya T-nya itu 2,132. Nah, di sebelah kanan itu adalah daerah penolakan dari H0. Sedangkan daerah sebelah kiri dari T kecil itu adalah daerah penerimaan H0. Nah, nilai T besar itu adalah min 3,85. Maka posisi dari T besar itu ada di daerah penerimaan H0. Sehingga kesimpulannya adalah hipotesis saya diterima, atau hipotesis saya itu diterima karena
H1 itu tidak cukup bukti untuk menolak pernyataan dari H0. Next. Selanjutnya hipotesis dari percobaan sudut 60 dengan 30. Sama seperti sebelumnya, saya sertakan tabel-tabel hasil pengujian di tiap-tiap harinya. Ini rata-ratanya, ini ada simpangan bakunya. Lalu H0-nya adalah rata-rata kondensat cover 60 itu lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kondensat cover 30. Sedangkan H1-nya itu rata-rata kondensat cover 60 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kondensat cover 30. Nah, seperti sama sebelumnya menggunakan t-test, alfanya 0,05, derajat kebebasannya 4. Nah, lalu dari tabel maka didapatlah nilai T kecilnya adalah 2,132 yang nanti dimasukkan sebagai batasannya. Lalu nilai T besar yang dicari sesuai dengan rumus didapat nilainya adalah min 5,15. Sehingga jika kita masukkan ke dalam grafik, maka posisi T besar itu berada di daerah penerimaan H0. Sehingga kesimpulannya adalah pernyataan dari H0 diterima karena H1 tidak cukup bukti untuk menolaknya. Next, selanjutnya itu adalah uji hipotesis pada percobaan sudut cover 30 dengan 45. Di sini ada sama seperti sebelumnya, ada tabel hasil percobaan, ada nilai rata-rata kondensatnya dan simpangan bakunya. Lalu di sana ada H0. H0-nya ini berbeda dari sebelumnya. Di sini H0-nya itu adalah rata-rata kondensat dari cover 30 itu lebih besar dibandingkan rata-rata cover 45. Sedangkan H1-nya itu kebalikannya, cover 30 itu lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kondensat cover 45. Metode yang digunakan itu sama, t-test. Alfa yang digunakan itu 0,05 dan derajat kebebasannya adalah 4. Maka pada tabel didapatlah T kecilnya itu adalah min 2,132. Nah, di sini T-nya berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya itu plus, di sini kita mendapatkan nilai T kecilnya min. Lalu T besarnya didapatlah 0,6595. Nah, kita masukkan ke dalam grafik. Dikarenakan T kecilnya itu min, maka batasannya itu terjadi di sebelah kiri. Sehingga dari sebelah kiri dari batasan itu daerah penolakan, sedangkan sebelah kanan itu adalah daerah penerimaan. Nah, kita masukkan T besarnya 0,6595. Itu berada di sebelah kanan dari T kecil, dari sebelah kanan dari min 2,132. Maka itu berada di daerah penerimaan H0, sehingga didapatlah kesimpulan bahwasanya hipotesisnya diterima, H0-nya diterima karena H1 tidak cukup bukti untuk menolak. Next, selanjutnya ini adalah efisiensi destilator yang saya analisis. Rumus yang digunakan itu ada di slide sebelumnya. Nah, ini adalah rangkuman dari rata-rata yang telah saya cari. Di sini kita bisa lihat dari grafiknya adalah efisiensi yang paling besar itu diperoleh oleh sudut 30. Nah, ini perbandingannya di warna hijau itu adalah sudut 30. Di sini kita bisa lihat efisiensinya itu 50% ya, 50%, kira-kira 51% atau 52%. Sedangkan dari sudut 45 itu hanya mencapai 45% efisiensinya. Ya, selanjutnya kesimpulan. Nah, dari penelitian yang saya lakukan dan analisis yang saya lakukan, didapatlah dua kesimpulan. Yang pertama itu penggunaan cover kaca atau penggunaan sudut kaca itu sangat mempengaruhi kinerja alat. Ya, sama seperti pendapat dari jurnal penelitian Al-Jubauri.
Di dalam penelitian ini saya telah melakukan uji hipotesis yang hasilnya bahwa sudut yang paling kecil di antara 3 variabel tadi itu memiliki produksi kondensat yang lebih besar, yakni sudut 30 sebesar 1850 ml. Nah, ini 1850 ml ini adalah gabungan antara malam dan siang. Lalu selanjutnya, kesimpulan kedua, sudut cover yang memiliki efisiensi rata-rata produksi destilat yang paling baik adalah sudut alat destilasi dengan sudut cover 30. Nah, itu memiliki efisiensi sebesar 51,82%. Nah, produksi air destilat pada malam hari itu lebih besar dibandingkan siang hari yang telah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya saran supaya penelitian selanjutnya bisa lebih bagus dari penelitian saya. Yang pertama itu adalah penelitian dilakukan pada musim kemarau. Yang kedua, memberikan pegangan pada sisi cover atau sisi penutup kacanya. Lalu yang ketiga, cover harus rapat dengan basin supaya tidak keluar masuk udara di dalam basinnya. Lalu yang keempat, mencari lebih detail sudut yang lebih efisien. Di sini kan di penelitian saya ini sudut yang paling bagus itu 30 derajat. Nah, saya lebih menyarankan adalah mencari sudut berapa yang lebih efisien lagi gitu. Apakah 31, 32, 33 gitu. Lalu selanjutnya yang kelima, rangkaian Arduino-nya lebih dipermanenkan supaya tidak terjadi error. Lalu yang keenam, memakai SD card supaya kita menelitinya tidak selalu menunggu di sana selama penelitian. Jadi memakai SD card tidak memerlukan memakai laptop. Lalu terakhir adalah semua pengukuran menggunakan sensor. Jadi semua pengukuran itu menggunakan sensor karena di penelitian saya itu ada 3 pengukuran yang masih menggunakan manual. Nah, insya Allah dengan menjalankan saran ini mudah-mudahan penelitian selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi khalayak umum dan terkhusus buat teman-teman dari jurusan teknik mesin Untirta. Dan saya meminta saran dan kritik dari bapak-bapak dan ibu-ibu dosen supaya penelitian saya ini lebih bagus lagi dan untuk membantu teman-teman lainnya yang ingin melanjutkan penelitian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.